Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang modernisasi medis dan etika rekonstruksi tubuh dalam perspektif Islam. Di era modern saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang medis, mengalami kemajuan yang sangat pesat. Berbagai tindakan medis yang dulu dianggap mustahil kini dapat dilakukan, termasuk rekonstruksi tubuh manusia. Namun, kemajuan ini juga memunculkan pertanyaan etis, terutama bagi umat Islam. Sejauh mana modernisasi medis boleh dilakukan tanpa melanggar nilai-nilai agama? Oleh karena itu, video ini akan membahas modernisasi medis dan etika rekonstruksi tubuh dalam perspektif Islam, agar kemajuan teknologi tetap sejalan dengan prinsip syariat. Baik, untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan dari konsep modernisasi medis. Modernisasi medis adalah proses perkembangan ilmu kedokteran yang ditandai dengan pemanfaatan teknologi canggih, metode ilmiah modern, dan inovasi berkelanjutan dalam diagnosis, pengobatan, serta rehabilitasi pasien. Modernisasi ini mencakup berbagai bidang seperti bedah modern, transplantasi organ, penggunaan alat prostetik, rekayasa jaringan, hingga pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan dalam dunia medis. Tujuan utama dari modernisasi medis ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, memperpanjang usia harapan hidup, serta memberikan solusi atas berbagai kondisi medis yang sebelumnya sulit ditandai. Meskipun membawa banyak manfaat, modernisasi medis ini juga menuntut adanya batasan etis agar perkembangan teknologi dapat mengabaikan nilai kemanusiaan dan moral agama. Nah, teman-teman, selanjutnya yakni rekonstruksi tubuh dalam dunia medis. Nah, rekonstruksi tubuh itu sendiri merupakan tindakan medis yang bertujuan untuk memperbaiki atau membentuk kembali bagian tubuh yang terluka atau mengalami kerusakan, baik dari segi struktur maupun fungsinya. Rekonstruksi tubuh ini itu biasanya dilakukan pada pasien yang mengalami cacat bawaan, trauma akibat benturan, luka bakar, atau pasca pengangkatan tumor atau kanker. Nah, dalam praktiknya, rekonstruksi tubuh ini tuh terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yakni rekonstruksi tubuh medis, yang merupakan tindakan yang dilakukan untuk alasan kesehatan dan pengembalian fungsi tubuh. Nah, dan yang kedua yaitu rekonstruksi tubuh untuk keperluan kosmetik. Nah, yang bertujuan untuk memperindah atau mempercantik penampilan tanpa ada fungsi apapun. Perbedaan tujuan inilah yang akan menjadi dasar penting dalam penilaian etika dan hukum dalam Islam. Konsep tubuh manusia dalam perspektif Islam. Konsep Islam memandang tubuh manusia sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga dan dipelihara dengan penuh tanggung jawab. Manusia tidak memiliki hak mutlak atas tubuhnya karena tubuh merupakan ciptaan Allah yang diberikan untuk digunakan sesuai dengan ketentuannya. Al-Quran menjelaskan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, sehingga tidak dibenarkan mengubah tubuh secara sembarangan. Islam juga menekankan penghormatan terhadap jasad manusia, baik dalam keadaan hidup maupun setelah meninggal dunia. Setiap tindakan terhadap tubuh harus didasarkan pada niat yang benar, bertujuan baik, dan tidak didorong oleh kesombongan, hawa nafsu, atau ketidakpuasan terhadap ciptaan Allah. Prinsip etika medis dalam Islam. Etika medis dalam Islam berlandasan pada prinsip-prinsip syariat yang bertujuan menjaga kemaslahatan manusia. Salah satu prinsip utama adalah maslahat, yaitu tindakan medis harus memberikan manfaat yang jelas bagi pasien. Selain itu, terdapat prinsip la darar wa la dirar, yang berarti tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Islam juga mengenal konsep darurat, yaitu kondisi mendesak yang memperbolehkan suatu yang dasarnya dilarang demi menjaga keselamatan jiwa. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa Islam tidak menolak kemajuan medis, tetapi mengatur agar tetap berada dalam
kodiror, etika, dan nilai kemanusiaan. Dalam pandangan para ulama, hukum rekonstruksi tubuh sangat bergantung pada tujuan dan dampaknya. Rekonstruksi tubuh yang dilakukan untuk kebutuhan medis, seperti menghilangkan cacat yang mengganggu fungsi tubuh atau memulihkan kondisi pasca kecelakaan, pada umumnya diperbolehkan dalam Islam. Hal ini karena sejalan dengan tujuan syariat untuk menjaga jiwa dan kesehatan manusia. Namun, rekonstruksi tubuh yang bersifat kosmetik, murni tanpa kebutuhan medis dipandang lebih problematis. Banyak ulama berpendapat bahwa tindakan tersebut cenderung dilarang, karena termasuk mengubah ciptaan Allah dan didorong oleh keinginan estetika semata. Meskipun demikian, perbedaan pendapat tetap ada tergantung pada niat, tingkat kebutuhan, dan dampak psikologis individu. Sebagai contoh, rekonstruksi wajah pada korban kecelakaan berat dapat dianalisis dari perspektif Islam. Tindakan ini bertujuan mengembalikan fungsi dasar seperti makan, berbicara, dan bernafas, serta memulihkan kondisi psikologis pasien. Berdasarkan prinsip maslahah dan darurat, tindakan tersebut diperbolehkan karena membawa manfaat besar dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Lalu sebaliknya, jika rekonstruksi dilakukan semata-mata untuk mengubah bentuk tubuh demi standar kecantikan tertentu tanpa indikasi medis, maka perlu dikaji ulang dari segi etika dan hukum Islam. Dengan demikian, analisis kasus membantu kita memahami bahwa tidak semua rekonstruksi tubuh dapat dipandang sama. Nah, teman-teman, di era modern ini, umat Islam itu dihadapkan pada tantangan besar dalam menyikapi kemajuan teknologi medis. Tantangan tersebut meliputi batasan etika, potensi penyalahgunaan teknologi, serta pergeseran nilai moral dalam dunia kesehatan. Oleh karena itu, umat Islam dituntut untuk bersikap bijak dan kritis terhadap setiap perkembangan medis. Sikap ideal seorang muslim adalah terbuka terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, namun tetap menjadikan syariat sebagai pedoman utama. Setiap tindakan medis hendaknya dilakukan dengan niat yang benar, dengan mempertimbangkan manfaat serta resiko, serta dikonsultasikan dengan tenaga medis dan ahli agama agar tidak keluar dari nilai-nilai Islam.